Shalom pemirsa. Sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Lendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia menyaksikan acara ini. Ya pemirsa sekalian, hari ini kita melakukan suatu episode yang sangat menarik dan luar biasa yaitu Church Makeover bagian yang ke-12 yaitu suatu gereja yang kita makeover. Kita tahu bahwa program Church Makeover ini kita mulai sekitar 2008 ya 2008. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah menuntun langkah kami untuk menjangkau, memberkati gereja-gereja yang ada di daerah-daerah ataupun di kota-kota yang di pinggiran ya Deb ya. Dan mereka kebanyakan adalah gereja-gereja yang sangat kecil, kemudian banyak daripada fasilitas mereka yang sangat rusak. Dan puji Tuhan oleh karena perkenanan Tuhan, Anugerah Ministries bisa memakeover gereja-gereja ini. Benar sekali ya, dan gereja yang ke-12 yang kami makeover ini berada di Magetan, tepatnya GBI Magetan. Yaitu di Jawa Timur, Dan pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula disaksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Kita tahu bahwa melalui internet ini yang namanya batasan kota, provinsi, ataupun pulau bahkan negara itu sudah menjadi mengecil. Jadi banyak sekali orang-orang yang juga menyaksikan Good News Program menggunakan antena parabola dari Australia, dari Malaysia, dari Brunei, dari Filipina, bahkan sampai Timur Tengah ya Dep ya. Ya, luar biasa sekali ya. Nah pemirsa, sebelum kami akan mengundang narasumber kami untuk berbincang-bincang ya, terlebih dahulu kami rindu mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Baru bertobat, saudara. Sebab dia itu masih bayi. Tapi saudara dan saya itu lebih hari, lebih lama kita diuji, kita diproses oleh Tuhan. Saudara. Melayani Tuhan tidak pernah ada kata lelah. Itulah yang menggambarkan sosok Pendeta Abu Ahmad Salomo, Gembala Sidang GBI Magetan. Sudah 42 tahun ia melayani Tuhan, dan di usianya yang ke-71 tahun ini sudah merasakan banyak sekali pahit dan manisnya kehidupan sebagai hamba Tuhan. Pada tahun 1994, ia nekat mengambil keputusan untuk menggembalakan sebuah gereja di Magetan, kota yang belum pernah sama sekali dikenalnya. Dan hasilnya, selama 18 tahun ia tinggal bahkan menetap di kota yang dahulu sangat sunyi tersebut. GBI Magetan tadinya hanya sebuah rumah yang dibeli oleh Abu. Karena tidak adanya dana yang mencukupi, renovasi gereja ini tidak pernah terlaksana. Maka itu Abu berharap mujizat datang untuk gerejanya. Akhirnya tahun 92 gereja saya mengalami satu kehancuran. Apa yang terjadi Pak? Hancur semua gereja-gereja. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Church Makeover adalah suatu program yang sudah memberkati banyak gereja dan kami tentunya bersyukur atas setiap dukungan yang sudah diberikan dan hari ini kita akan menampilkan Church Makeover yang ke-12. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir gembala sidang dari GBI Magetan, yaitu gereja yang kami makeover dalam Church Makeover yang ke-12 ini, yaitu Bapak Abu Ahmad Salomo. Apa kabar Pak Abu? Baik, Bu. Luar biasa. Jadi dari gereja GBI Magetan nih Pak ya. Iya. Bapak boleh ceritakan tentang latar belakang Bapak, bagaimana kisahnya sampai bisa jadi hamba Tuhan dan menggembalakan di GBI Magetan tersebut Pak? Ya. Nama saya Abu Ahmad Salomo. Saya dilahirkan non-Kristen. Tahun 1939. Setelah saya tamat dari STM, saya bekerja di PAL. Anak saya 3, bernama Esther, Petrus Yudarsono, dan Lili Sidebora. Sedangkan cucu saya 6. Istrinya siapa namanya, Pak? Istri saya namanya Sri Astuni, Pak. Dia sebagai rumah tangga biasa, dia mewakili saya jikalau saya keluar kota, pelayanan di luar kota. Tentang pertobatannya Pak, sekarang ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Daniel sama Ibu. Bertobat tahun 1970 Pak. Akhirnya saya mengambil satu keputusan untuk mengikuti pendidikan teologi di Semarang. Aslinya dari kota mana, Pak? Asli saya dari Surabaya, Pak. Oh, orang Surabaya ya? Oh, sama dong Pak. Tanggal sudah saya sebutkan tadi, tanggal 1 Juli tahun 1939. Ya. Kedua orang tua sudah tidak ada. Sampai saat ini saya sudah berusia 71 tahun. Ya. Oke, kemudian waktu Bapak sekolah Alkitab, setelah lulus sekolah Alkitab, Bapak langsung menggembalakan? Bekerja dulu di gereja, di gereja Bethel Indonesia Jemaat Betani waktu itu selama 3 tahun, Pak. Kemudian apa yang terjadi, Pak? Setelah itu saya memang oleh gembala sidang tidak boleh selalu di Betani, harus mengembalakan sendiri. Lalu saya mengembalakan jemaat sidang di GBI Jemaat Betani di desa Medokan Sawah tahun 1973, lalu juga jemaat di Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, juga bertamaan tahun seperti itu Pak. Akhirnya tahun 92 gereja saya mengalami satu kehancuran. Apa yang terjadi, Pak? Hancur semua gereja-gereja. Dua gereja-gereja rusak, bukan rusak, memang disengaja dihancurkan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan ada itu saja Pak, tapi terus terang saya mengatakan bahwa juga merenggut nyawa. Akhirnya saya lari ke Jember. Di sana selama 3 tahun saya menggembalaan di sana. Tepatnya di kota Jember. Panggilan lagi saya harus pulang ke Surabaya untuk membenahi itu. Lalu rekan hamba Tuhan ngomong-ngomong ada satu gereja yang dijual Pak di kota Magetan. Dan itu baru saya beli. Gereja yang saya hancur itu saya terpaksa jual tanahnya sebab masyarakat tidak boleh menghendaki untuk berdiri gereja lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan akhirnya terus saya bergumul Pak. Sekitar tahun 1919 terus saya bergumul dalam doa. Akhirnya gereja itu menjadi milik saya. Akhirnya saya benahi. Langkah yang pertama saya tidak inginkan gereja itu sampai terjadi hal-hal yang sudah, dan akhirnya saya urus. Ini yang di Jember Pak? Bukan di Surabaya Bu. Di Magetan. Jadi ya di Magetan.
Akhirnya saya benahi kembali, saya urus kembali surat-surat pengizinan. Saya tidak mau terulang seperti di... Jadi sekarang ini yang di Magetan sudah ada IMB-nya seperti itu? Sudah dapat, surat izin, sudah selesai ya. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa di dalam kehancuran kadang-kadang sukar sekali untuk seseorang bisa bangkit. Nah, kita nanti juga akan belajar lebih dalam dari seorang yang bernama Pak Abu Ahmad Salomo. Ini bagaimana kok Tuhan bisa memberkati dia, bisa bangkit kembali sampai kemudian akhirnya berjumpa dengan anugerah ministris. Jangan kemana-mana, dan pemirsa sekalian jangan lupa bahwa di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang dimana Anda bisa hubungi kami sekarang juga. Kita tahu pada waktu kita menghadapi masalah, Tuhanlah jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Sekalipun saya menghadapi hantaman yang begitu, tapi saya merasakan sukacita luar biasa. Bapak bisa cerita enggak hantaman seperti apa? Hantaman saya sebagai pendeta bukan seperti pendeta, seperti kampungan. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kan enggak ada makanan yang enggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministris. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-12. Kembali kepada Pak Abu Ahmad Salomo. Pak, tadi Bapak sudah ceritakan bahwa Bapak memulai pelayanan dari tahun 72 ya Pak ya? Iya. Berarti udah 40 tahun nih Bapak melayani Tuhan. Lalu kemudian ceritakan Pak, bagaimana keadaan gedung gereja dari GBI Magetan sebelum berjumpa dengan kami Pak? Kondisi GBI Magetan pada waktu itu masih bersifat seperti rumah. Setelah di beberapa hamba Tuhan kontrak itu akhirnya tidak bisa membeli karena yang punya rumah itu harus dibeli. Gitu. Lalu saya diinformasikan dari hamba Tuhan pedesaan Pak. Menghubungi saya, mengingat saya waktu itu gereja saya sudah rusak, hancur. Lalu akhirnya Pak Bu, ada gereja dijual di mana? Di Magetan. Di mana Magetan itu? Dan asing Pak, karena saya dari Surabaya untuk Magetan itu keluarga yang tidak ada. Siapa yang saya harus tuju? Saya memberanikan diri untuk membuka di sana. Dan akhirnya saya lihat jam 11 malam, saya perhatikan di gereja, hati saya rupanya tergerak untuk membeli seperti itu. Dan kita tahu bahwa jam 11 itu kota Magetan itu seperti sunyi senyap. Di tepi jalan-jalan Kalimantan itu tidak ada. Tapi saya memberanikan diri untuk melihat dan saya minta diteguhkan oleh Tuhan. Kalau memang saya digembalakan di sini, Tuhan tolong minta peneguhan saya. Waktu Bapak masuk itu jemaatnya di sana ada berapa? Itu kurang lebih 25 Pak. 25 akhirnya gembala sidang di situ sudah memutuskan saya tidak bisa, ya sudah kalau begitu saya yang membeli.
Tahun berapa Pak waktu itu? Tahun 1994 Bu. 94. 94. Akhirnya sudah selesai dengan harga, tidak perlu disebutkan ya. Waktu itu 12 juta. Saya benahi, saya minta bantuan khususnya Freddy, ya, tolong saya bagaimana jalan keluarnya. Saya dikasih masukan oleh Freddy dan akhirnya saya benahi. Rumah itu saya bongkar karena saya tidak mau sekat-sekat seperti rumah orang ruang tamu, ada tempat tidur, enggak, saya bongkar jadi gereja. Saya sebagai komitmen mati gede gini, saya harus bangkit di sana. Itu loh Mas. Oke. Nah, jadi 18 tahun sudah berarti Bapak menggembalakan di GBI Magetan ya? 10, dari 94 kan? 94 itu bukan berarti saya menetap. Harus kembali Surabaya, Magetan, Surabaya. Oh gitu, ya tapi maksudnya pelayanan di Magetan sejak 94 itu tadi. Nah setelah itu Pak, bagaimana kondisi gedung bangunannya Pak pada saat sebelum berjumpa dengan kami? Ya tadi sudah saya sebutkan Bu, rumah itu rumah tinggal, cuma dibuat untuk persekutuan. Iya. Lalu setelah kondisinya sudah walaupun tembok tapi sudah merotoli semua gitu. Nah sekarang ini sebelum kami masuk, apa yang terjadi di gereja Bapak? Bangunannya seperti apa? Bapak bisa cerita enggak? Wah kalau saya menceritakan di hadapan Pak Daniel ini sebenarnya ngeri ya. Sebab sekarang boleh saya katakan, saya petik dalam satu kalimat di dalam firman Allah, indah pada waktunya. Cuma itu aja. Sekalipun saya menghadapi hantaman yang begitu, tapi saya merasakan sukacita luar biasa. Bapak bisa cerita enggak hantaman seperti apa? Hantaman saya sebagai pendeta bukan seperti pendeta seperti kampungan. Saya benar-benar diproses oleh Tuhan, hampir dibunuh 2 kali. Nah, itu tidak pernah saya lupakan. Terus? Dan akhirnya toh Tuhan itu juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Apa yang saya idamkan dan apa yang saya ingin terwujud, yaitu gereja di Magetan. Oleh karena itu saya komitmen, saya meninggalkan kota Surabaya harus mati di Magetan. Itu prinsip saya. Dan bagaimana kelanjutannya besok, andai kata saya diangkat oleh Tuhan. Saya sekarang ini dengan saya dipindah di Magetan itu hanya saya, istri saya dengan 2 cucu saya yang sekarang itu di SMP kelas 2. Dan itu nanti generasi penerus. Pak, ceritakan profil dari jemaat Bapak, kebanyakan seperti apa? Jemaat saya itu kebanyakan bakulan, Bu. Bakulan maksudnya gimana? Bakulan itu orang tua yang bakul di pasar. Ada yang pedagang di pasar, pedagang yang membawa bakul gitu. Iya. Pedagang di pasar, ada yang pembantu rumah tangga, dan ada yang pensiunan, lalu yang ada di Angkatan Darat Madiun, itu ya kurang lebih. Dan waktu itu akhirnya saya tidak senang dengan cara seperti ini, akhirnya saya membuka lagi pos PI yang ada di Ngawi. Jadi walaupun gerejanya orang-orang sederhana, tetapi Bapak nggak mau menyerah dalam kondisi seperti itu. Ya, tetapi kita tahu bahwa meskipun di tengah kesusahan kita harus bertahan ya, karena pada akhirnya Tuhan toh memberikan jalan keluar juga buat Pak Abu dan gerejanya ya. Pemirsa, sebelum kita take a break, mari terlebih dahulu kita saksikan tayangan video klip ini pemirsa yang akan menunjukkan kepada pemirsa GBI Magetan itu seperti apa keadaannya dan juga profil jemaatnya seperti apa. Stay tune bersama dengan kami. Masih di Pulau Jawa, proyek Church Makeover kami yang ke-12 ini singgah ke salah satu kota yang berada di Jawa Timur, Magetan. Walaupun hanya sebuah kota kecil, namun daerah ini sangat strategis di perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Magetan memiliki atmosfer yang lebih santai dibandingkan dengan kota besar lainnya. Akan tetapi secara ekonomis ini membuat generasi muda tidak dapat mendapatkan pekerjaan dan income yang baik di sana. Maka dari itu kebanyakan dari mereka pindah ke kota yang lebih besar untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. GBI Magetan yang menjadi target CMO kami ini digembalai oleh seorang pendeta bernama Abu Ahmad Salomo. Sudah 5 tahun ia berdoa agar gerejanya bisa dibangun menjadi lebih baik lagi. Dan mujizat Tuhan pun terjadi saat kami datang untuk mensurvei gereja tersebut. Dan menempatkan mereka dalam daftar Church Makeover tahun 2012.
tidurnya di lantai bersama dengan cucu laki-lakinya. Sedangkan istrinya dan juga cucu perempuannya itu tidur di ranjang. Nah, saya merasa bahwa ini sesuatu yang tidak sehat. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sok. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Wah, Lumayan boleh juga ya ternyata home band dari Good News Program ya. Oke. Iya. Nanti suatu saat diterbitkan CD dan albumnya. Iya, dahsyat, luar biasa. Oke, kembali kepada Pak Ambu nih Pak ya. Nah, tadi Bapak udah ceritakan bagaimana keadaannya Gereja GBI Magetan sebelum berjumpa dengan Anugerah Ministries ya Pak ya. Nah terus setelah kami masuk Pak, Bapak bisa ceritakan nggak apa aja yang diperbaharui di sana Pak? Ya, terima kasih. Setelah saya mendapatkan bantuan dari Anugerah Ministries yang dibenahi terutama 3 hal. Yang pertama itu plafon ya Pak, bersama dengan gendeng. Ya, usuknya juga. Iya usuk. Lalu apa sabuk-sabuknya sekarang ya Pak? Usuknya kenapa Pak? Udah lapuk usuknya nih ya Pak? Sudah tidak bisa ditolong lagi. Ya. Lalu yang kedua itu pembenahan tembok. Tembok kan banyak yang di dalam gereja itu kan banyak yang usang ya Pak, rapuh. Gitu. Tembok semua. Lalu yang belakang itu juga rusak. Mungkin Pak Daniel sendiri sudah menangani waktu itu, menyaksikan sendiri. Itu yang keempat itu tempat pastori dari kedua cucu kami. Itu yang benar-benar satu gebrakan bagi saya Pak ya. Tidak bisa saya lupakan hal-hal yang seperti ini. Kalau saya membandingkan sebelum
bakal menjajaki di Kota Magetan itu sangat memprihatinkan bagi kami. Tiap hujan mesti kita seperti boyongan, ya, mencari tempat yang tidak bocor, gitu loh. Tidak tahu nanti ini setelah dibenahi bocor atau tidak, gitu loh. Nanti kalau memang bocor lagi ya dalam istilah baca Surabaya bejana awak. Oke, Daniel mungkin bisa ceritain sekilas gitu bagaimana awal perjumpaan kita dengan Pak Abu dan kondisi mereka pada saat kita datang untuk mensurvei. Ada seorang teman yang menghubungi kami dari Surabaya yang kemudian mengatakan bahwa karena mereka tahu Anugerah Ministries mempunyai program Church Makeover, ini terjadi kira-kira hampir 2 tahun yang lalu. Dan kemudian teman ini mengatakan ada sebuah gereja dan kemudian kami minta datanya tentunya, kami pelajari, kami lihat dan ternyata kelengkapan daripada gereja ini sesuai dengan apa yang menjadi kriteria kami. Kemudian cukup lama waktunya ya. Dan kemudian kami survei ke sana pada bulan Juni yang kemarin. Kemudian saya bersama dengan tim kami melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Yang kami lihat cukup memilukan gitu ya. Karena hamba Tuhan ini dia sudah cukup berumur cukup tua ya. Senior, Bapak sudah ya. berumur sekitar 70 tahun. Tetapi karena dia tinggal di suatu rumah yang begitu kecil. Nah, ini kebanyakan masalah yang terjadi di Indonesia ya, Dep. Jadi gereja-gereja yang kelihatannya lumayan sedikit bagus, itu ternyata kalau kita lihat ke dalamnya, pendeta-pendetanya banyak hidup di dalam suatu tingkat pengorbanan yang demikian parah. Mereka tidak peduli rumahnya itu jelek ataupun parah, ataupun bocor, ataupun nggak ada rumah sekali kadang-kadang, atau minta maaf, saya seringkali mengatakan kata-kata ini, mirip misalnya, minta maaf nih ya, kandang ayam ya. Jadi kondisi seperti inilah yang kita bisa deskripsikan bahwa Pak Abu ini tidurnya di lantai bersama dengan cucu laki-lakinya. Sedangkan istrinya dan juga cucu perempuannya itu tidur di ranjang. Nah, saya merasa bahwa ini sesuatu yang tidak sehat tentunya ya. Apalagi beliau sudah cukup berumur dan yang kami lihat adalah ini perlu dibantu. Jadi kami bantu bongkar semua itu kuda-kudanya, kemudian plafonnya juga diganti, kemudian dapur dibenahi, kemudian gereja diperbaikin, dicat ulang, bocor-bocornya semua dirapikan semua. Dan kemudian yang paling terobosan adalah tadi itulah kami bantu untuk perbaikin pastorinya bersama, kami buatin kamar khusus yang terpisah antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dan kemudian Pak Abu bersama dengan istrinya sekarang sudah punya kamar sendiri, tidak diganggu oleh cucunya lagi. Saya percaya ini sesuatu yang baik. Tuhan nggak pernah melupakan hamba-hambanya. Jadi kalau tadi Pak Abu mengatakan ini sepertinya kok Tuhan menyerang, Tuhan membuat kesialan kepada kehidupan saya tidak percaya itu semua. Saya percaya bahwa sekarang musimnya sudah berbeda, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, bahwa sekarang Tuhan itu mengatakan bahwa firman-Nya mengatakan bahwa engkau adalah biji mataku. Aku menyayangi kamu, aku tidak pernah menimpakan celaka ataupun kesialan kepada kamu, dan aku akan mengasihi kamu seumur hidupku. Bahkan firman Tuhan mengatakan rambut putih itu adalah tanda bahwa Tuhan menyayangi engkau sebagai suatu upah, dan Tuhan mengatakan sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong. Amin, amin. Ya, puji Tuhan pemirsa ya. Nah pemirsa, sekarang waktunya kuis pemirsa ya. Ada 10 buah buku Good News for You yang kami siapkan untuk pemirsa ya, barang siapa yang memenangkan kuis ini. Pertanyaannya adalah, di manakah Bapak Abu Ahmad Salomo mengembalakan gerejanya yang kami makeover dalam Church Makeover yang ke-12 ini? Anda bisa berikan jawabannya melalui SMS ke 2 nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang seperti ini, kuis, kemudian nama dan jawabannya, dan juga alamat lengkap pemirsa ya. Bila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Good News for You, persembahan dari Anugerah Ministries. Buku ini adalah kompilasi dari kesaksian-kesaksian narasumber yang pernah hadir di Good News program, yang sudah kami tuliskan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti, dan banyak fotonya ya. Kami percaya buku ini akan memberkati pemirsa sekalian dan sudah menjadi berkat buat ribuan orang yang membacanya. Bila Anda rindu juga untuk mendapatkan buku ini, dan apabila Anda tidak memenangkan kuis ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa hubungi kami juga melalui email. Buku ini bisa dikirimkan melalui pos. Oke pemirsa, Anda tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Putus asa, meskipun secara manusia kayaknya enggak mungkin, tapi Tuhan itu luar biasa.
Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4 apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugerah.net atau PO Box 2089 JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Anda masih menyaksikan kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-12. Di studio telah hadir satu lagi narasumber kami, yaitu anak dari Pak Abu Ahmad Salomo, yaitu Ibu Esther. Ya, Shalom Bu Esther, apa kabarnya? Baik. Terima kasih ya sudah datang ke studio kami. Ibu Esther dari Surabaya nih? Saya dari Surabaya. Oke, nah Bu, Ibu kan melihat perjalanan hidup dari orang tua Ibu ya, Pak Abu juga istrinya. Nah, apa yang selama ini Ibu lihat gitu dalam diri mereka? Saya melihat orang tua saya ini adalah orang tua yang luar biasa, imannya yang luar biasa. Meskipun beliau itu, kalau saya melihat latar belakang dari agama lain, setelah beliau ini percaya Tuhan, orang tua saya ini tidak pernah menyerah dalam keadaan seperti itu, sampai dia betul-betul meninggalkan kami sebagai anak-anak demi pelayanan yang ada di Magetan. Dan kalau saya melihat dengan mata dulu keadaannya seperti itu, dan kini saya bangga melihat iman daripada orang tua saya. Beliau ini tidak pernah putus asa, meskipun secara manusia kayaknya tidak mungkin. Tapi Tuhan itu luar biasa telah menemukan dari Pak Daniel dengan Anugerah Ministry ini, dan kerinduan orang tua saya yang sudah belasan tahun kini sudah terwujud. Sekarang gedungnya yang dulu seperti itu amburadul, sekarang sudah luar biasa indahnya. Dan pada beberapa bulan lalu teman-teman kami sempat datang, kalau ke gereja tidurnya cuma hanya di gereja. Pada waktu itu orang tua saya sering menawarkan teman-teman kalau pelayanan di Magetan itu orang tua berusaha untuk di hotel, tapi teman-teman maunya biarlah tidur di gereja seperti ini. Dan mereka terus mendukung kerinduan orang tua saya untuk mendapatkan tempat yang layak. Dan puji Tuhan, kami kemarin pada hari Selasa, pada saat kami melihat gedungnya yang begitu indah, dan kami sudah bisa tidur dengan nyaman, dengan berdoa dengan nyaman. Dan saya melihat orang tua saya, disitulah pergumulan yang selama ini beliau, Tuhan telah menjawab melalui. Ya. Kalau Pak Abu, tanggapan jemaat dan dampaknya bagaimana? Tanggapan jemaat itu keheran-heranan, Pak. Mau dalam istilah bahasa Jawa, kalau saya terjemahkan dengan saya, ya, apa-apa, wong atase gak nyambut gawe kok sok gawe seperti itu. Ini. Itu artinya orang tidak kerja aja kok bisa membuat jadi sesuatu yang seperti ini. Gitu, kan? Ya. Itu kan dampak, ada yang negatif, ada yang tidak. Tapi justru yang tidak mengerti malah bersyukur. Sudah salah satu jamaat itu sudah mendapatkan satu penglihatan bahwa pada satu saat gereja ini akan tingkat. Gitu. Wah, luar biasa. Dan Pak Abu ini adalah kali yang pertama ke Jakarta ya? Iya, Pak. Dan naik pesawat terbang lagi ya? Waduh, naik pesawat terbang itu saya sudah jit-jitin sebetulnya, Pak. Jit-jitin kuwi kok apa, Pak? Jit-jitin ini wis kapok gitu loh. Pengalaman pertama naik pesawat terbang ya? Pertama saya melihat di TV itu kan sing kopong, sing banyak sing terbakar. Aneh gitu loh, Pak. Jadi saya khawatir hal seperti itu. Saya sudah mengatakan, Tuhan kalau bisa selama hidup ini ojo mati ngono njero kapal terbang. Jangan mati dalam kapal terbang. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kami percaya bahwa pemirsa sekalian ingin lihat apa yang terjadi di Kota Magetan dan apa yang terjadi di gereja ini. Saksikan tayangan yang
berikut ini. Setelah melihat langsung kondisi gereja GBI Magetan, kami memutuskan untuk memperbaiki plafon, kuda-kuda, dan ceiling fan baru. Selain itu, kami juga merenovasi ruang pastori mereka. Karena Pendeta Abu tinggal bersama 2 cucunya, ini membuat kurangnya tempat tidur. Sehingga Pendeta Abu dan cucu laki-lakinya tidur di lantai setiap malam. Maka itu kami akan membuat sebuah kamar untuk ia dan istrinya dan 2 kamar lagi masing-masing untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan. Tanggal 7 Oktober 2012 adalah hari ulang tahun ke-10 GBI Magetan. Dan bertepatan dengan hari itu juga kami menyerahkan kembali gedung gereja yang sudah di makeover ini kepada para jemaat. Sekitar 50 orang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Pastor Daniel Hendrata dan Pendeta Abu Ahmad Salomo menandatangani plakat sebagai tanda bahwa gedung gereja ini sudah selesai di makeover. Di dalam firman yang disampaikan Pastor Daniel Hendrata mengingatkan bahwa kebaikan Tuhan senantiasa mengikuti anak-anaknya. Tuhan memberikan identitas kepada kita supaya kita melihat ke surga, membaca firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kehidupan kita di muka bumi. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya untuk kalah dengan kemiskinan. Pakai ibu ini Tuhan sebagai suatu alat yang luar biasa. Untuk dia berubah, maka keluarganya akan berubah. Proses makeover sudah selesai dilakukan. Kuda-kuda dan plafon baru sudah terpasang. Keempat tembok gereja sudah dicat ulang dan dibersihkan. Bahkan tersedia ruangan yang baru untuk Pendeta Abu dan juga keluarganya untuk dapat tinggal lebih layak lagi. Selain itu, kami juga menyediakan sebuah ruangan baru di lantai 2 yang bisa digunakan untuk kantor gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi partner dari Anugerah Ministries yang telah mengambil bagian dalam proses makeover ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Sedikitnya kalau saya melihat ini rasanya menangis Pak. Kok bisa saya mempunyai anak menerus apa yang saya lakukan seperti ini? Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sok. Saksikan Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa klik www.anugerah.net. God bless you. Menabur dengan bercucuran air mata, pulang dengan bersukacita membawa berkas-berkasnya. Itu kata firman Tuhan dan saya percaya inilah yang seperti terjadi pada GBI Magetan. Oke? Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Esther. Bu Esther, saya dengar Anda mempunyai juga terlibat dalam suatu pelayanan di kota Surabaya untuk mendidik anak-anak yang cacat mental. Bisa ceritakan sedikit tentang pelayanan itu? Ya, kami sebagai seorang guru agama Kristen di beberapa sekolah, SD sampai SLTA, di Kecamatan Rungkut itu kami kuasai. Nah, sebagai kami seorang guru,
Kami juga membina salah satu panti asuhan yang ada di Kutisari Indah Barat, Gang 5 nomor 28, yaitu yayasan ini berupa rehabilitasi cacat mental bukti kasih. Orang-orang yang kami bina ini adalah orang-orang yang di jalan, orang-orang telanjang, orang-orang yang dianggap masyarakat itu sebagai sampah. Nah, itulah kami bersama suami tergerak untuk mengambil mereka-mereka dan kami bawa mereka pulang, kami bersihkan, kami mandikan, kami bina secara iman Kristiani. Mulai tahun 2004 kami buka, dan jiwa-jiwa yang kami tampung itu jumlahnya 30 orang, 17 orang sudah banyak kami kembalikan ke keluarga masing-masing, dan sekarang sisanya ada 13 orang. Pelayanan kami ini tanpa dinaungi gereja, tidak ada donatur tetap, jadi biaya hidup itu adalah dari kami mengajar dari satu sekolah dengan sekolah lain. Itulah puji Tuhan kami bisa untuk menghidupi mereka. Saya melihat Anda pada waktu anak Anda bersaksi, Anda sedikit terharu. Kenapa, Pak? Mbak, sedikitnya kalau saya melihat ini rasanya menangis Pak. Kok bisa saya mempunyai anak menerus apa yang saya lakukan seperti ini, gitu loh. Saya melayani dalam bidang pengembalaan, tapi anak saya itu melayani di dalam orang-orang gelandangan, bahkan saya ini ikut campur sampai guntingi rambut, ngetoki kuku dan sebagainya. Dan setiap satu permasalahan pasti saya yang dihubungi untuk datang di sana. Apa yang menurut Pak Abu yang paling sukar pada waktu mendengar anak Bapak masuk pelayanan seperti itu apa sebagai orang tua? Sebagai orang tua, kalau mereka itu sampai dihalang oleh orang kampung, mesti pengaduan ke orang tua, Pak. Pernah di Gunung Anyarku digeruduk dengan orang-orang kampung, tidak boleh, harus pindah dari sini. Dan tempat pengaduan tidak kepada orang lain, tapi kepada saya. Saya harus datang dan saya mengatakan, kamu harus pindah saja. Sikap Pak Abu pada waktu mendengar itu bagaimana? Iya, terenyuh Pak, melihat bagaimana sih pelayanan anak mengalami seperti ini. Gitu. Ya, luar biasa. Ya, tapi yang pastinya Tuhan sudah menjawab pergumulan Pak Abu, Tuhan pasti akan juga menjawab pergumulan dari pelayanan Ibu, ya. Luar biasa, ya. Nah, Daniel, mungkin ada di antara pemirsa yang bertanya-tanya gitu, syaratnya apa sih kalau mau terpilih dalam church makeover? Ya, jadi untuk pemirsa sekalian juga supaya tahu bahwa persyaratan ada beberapa yang kami minta. Nomor satu adalah tanah daripada gereja itu harus milik sendiri. Kenapa harus milik sendiri? Ada beberapa orang yang mereka mempunyai tanah hibah. Ya. Mereka berpikir bahwa ini kan sudah tanah hibah Pak, sudah tanah kami sendiri. Ada beberapa pengalaman daripada beberapa gereja yang pada waktu diberikan tanah hibah oleh seseorang, kemudian pada waktu orang itu sudah tua, meninggal, anaknya minta kembali. Jadi sudah dalam bangunan gereja, ada mimbarnya, ada kursi gerejanya, semua harus dikeluarkan, diminta kembali oleh anaknya. Jadi kami tidak menghendaki tanah hibah. Kalau hibah lebih baik diurus pergantian namanya terlebih dahulu. Sampai sertifikat keluar, kemudian ajukan kepada kami. Kami akan dahulukan yang punya IMB bangunan gereja. Ya, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah ada surat penugasan daripada SK Sinode yang mengatakan bahwa ini gereja yang sah, berdiri, dan memiliki jemaat minimal 30, kami utamakan yang 40 orang. Ya. Yang ketiga, berikan kepada kami foto-foto kondisi gereja yang sekarang, rusaknya apa, bocornya apa yang diharapkan yang diganti, kalau bisa sudah ada perhitungannya, kurang lebih berapa. Kemudian yang keempat, sebutkan program apa saja yang sudah dilakukan oleh gereja itu untuk menjangkau dalam program penginjilan. Yang kelima, sebutkan dalam satu lembar halaman A4, apakah alasan yang terbaik untuk kami harus memakeover gereja Anda. Nah, kemudian kirimkan proposal itu kepada kami, bisa melalui email di goodnews@anugerah.net atau melalui PO Box 2089 Jakarta Pusat 10020. Ya, pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan jawaban doa. Ada seorang pria yang pernah meminta bantuan doa kepada kami, kepada tim konseling dan doa kami, karena dia pada saat itu sakit parah. Dan setelah tim kami doakan, dia memberikan SMS yang berkata demikian, "Shalom, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendoakan apa yang menjadi pergumulan saya. Sekarang saya sudah sembuh dari sakit muntah darah
Dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyembuhkanku. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, luar biasa sekali ya, Tuhan Yesus sanggup menjawab apapun yang menjadi pergumulan doa kita. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling maupun doa, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Andalkan Tuhan, ya. Jangan pernah kita mengandalkan orang lain. Jadi siapapun daripada kehidupan pemirsa sekalian, kalau Anda tahu Anda menghadapi suatu kekalahan, tidak perlu menyalahkan orang lain lagi. Love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. Good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sok. Shalom pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam Good News Program, ya pemirsa, kita langsung aja kepada Bapak Abu ya. Nah Pak Abu, apakah ada yang mau Bapak sampaikan mungkin kepada donatur yang sudah membantu Anugerah Ministry sehingga bisa memakeover gereja Bapak, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan lain yang masih menunggu Pak, karena banyak di luar sana yang juga menantikan uluran tangan untuk gerejanya di makeover tapi belum kesampaian gitu Pak. Jadi bagaimanakah mereka harus bersikap pada saat mereka masih dalam proses menunggu? Silakan Pak. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya yang tergabung di dalam Anugerah Ministry yang benar-benar mengentaskan kesukaran saya untuk pembangunan tempat ibadah itu. Juga saya sarankan kepada hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini sedang menunggu agar supaya mendapatkan jawaban dari Anugerah Ministry itu, saya hanya menyarankan, pertama, hendaklah engkau tetap hidup benar. Di dalam doa itu tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Allah. Pasti mendapatkan satu jawaban. Itu yang perlu dikatakan. Sekalipun kita banyak doa, tapi cara kita salah, pasti akan gagal. Dan Tuhan tidak akan gagal, asalkan kita tetap di dalam kehendak dan rencana Allah. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan saya yakin
Bapak sama Ibu, biarlah Bapak diberikan kekuatan, diberi hikmat, kuasa, sampai kapan? Sampai pada akhirnya. Amen. Sebab ini merupakan satu kepercayaan Tuhan kepada Bapak sekalian. Amin. Oke, terima kasih Pak Abu. Sama-sama. Terima kasih Pastor, teman dari Kudus Program, kami sangat diberkati dengan sama-sama. Oke. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Ya akan saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30, kita melihat bersama-sama daripada ayat 6 bagian yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu pada waktu kita menghadapi kekalahan, sakit penyakit, kerugian, kehilangan, di dalam kehidupan kita seringkali kita bertanya, Tuhan kenapa aku? Kenapa Tuhan Kau tidak menjawab doaku? Tuhan, aku sudah melayani Engkau, sudah memberikan perpuluhan, aku sudah menolong orang miskin bahkan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan Engkau izinkan hal-hal yang tidak baik terjadi pada kehidupanku? Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Suatu kali kita tahu, kalau pemirsa sekalian nanti pemirsa dapat lihat di rumah sendiri, baca dengan lengkap, dengan detail, dengan berhati-hati, dengan pelan-pelan. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir, itu banyak pembelajaran di sana. Dikatakan oleh firman Tuhan, Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Jadi mereka baru saja pulang dari sebuah peperangan. Kemudian ternyata dari jauh mereka melihat Siklak ini adalah tempat kota pemberhentian Daud, ya, sebelum dia menjadi seorang raja. Nah, di sana dikatakan dilihat oleh Daud kotanya itu dalam kondisi terbakar, ya. Kemudian asap hitam itu mengepul. Nah, orang-orangnya sudah sangat lelah. Di sana ternyata semua daripada istri-istri, semua jenderal, orang-orang kepercayaan Daud itu sudah diculik semua oleh musuh. Dan kemudian barang-barang mereka dicuri semua, jadi kotanya kosong. Mereka sampai hancur hati, orang-orang kepercayaan Daud pun sampai marah, sampai akhirnya hampir membunuh Daud. Di dalam kehidupan Daud, banyak terjadi perkara-perkara yang sangat menyedihkan. Dan kemudian dia merasa sangat ditinggalkan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi pemirsa sekalian, saya mau mengajarkan kepada beberapa daripada Anda atau pemirsa sekalian yang sedang menghadapi kekalahan di dalam kehidupan ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Nomor 1, andalkan Tuhan. Ya, jangan pernah kita mengandalkan orang lain. Jadi siapapun daripada kehidupan pemirsa sekalian, kalau Anda tahu Anda menghadapi suatu kekalahan, tidak perlu menyalahkan orang lain lagi, ya. Mungkin Anda sudah menilai bahwa ini adalah kesalahan daripada Anda pun, oke, akui kesalahan itu. Tetapi yang terpenting adalah andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Kalau Daud mengandalkan dirinya sendiri, ya, karena Daud adalah seorang jenderal perang yang sangat luar biasa, tetapi hari itu rupanya dia hampir kalah, dia akan kalah, bahkan dia hampir dibunuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mencari Tuhan, dan kemudian pada saat itu langkah yang kedua dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang aku harus lakukan supaya Tuhan aku tahu langkah yang benar yang mana. Nah, pada waktu dia mencari Tuhan, kemudian Tuhan menjawab. Tuhan berkata, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi pemirsa sekalian, mendengar suara Tuhan pada akhir zaman ini sangat diperlukan. Karena kalau kita melihat kondisi dunia, kondisi keuangan kita, kondisi gereja kita, kadang-kadang hati kita bukan hanya menjadi ciut, tetapi kita akan merasa menjadi seperti orang lumpuh. Kita nggak lagi bisa berdoa. Tetapi pada waktu pemirsa sekalian, engkau bertanya kepada Tuhan, engkau mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Justru di sana dikatakan bahwa hatimu tenang, damai sejahtera Tuhan turun. Pada waktu damai sejahtera Tuhan turun, kemudian firman Tuhan mengatakan engkau akan dapat berdoa. Doa yang saya maksudkan adalah bukan doa orang panik, doa orang menjerit-jerit yang kemudian yang seperti orang tidak punya Tuhan, tetapi doalah, yakinkan, katakan, puji Dia, Tuhan aku mengucap syukur, bahkan di dalam kemiskinanku, Tuhan aku mengucap syukur di dalam kerugianku, Tuhan aku mengucap syukur di dalam kehilanganku ini, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau Bapakku, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Engkau melihat keluar dan masuk, dan aku percaya Engkau punya suatu rencana yang besar di dalam kehidupanku. Tahukah pemirsa, justru di dalam masa-masa yang kritis dalam kehidupan Anda, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi kepada kehidupan Anda. Yang pertama, Anda bisa jatuh ke bawah, atau yang kedua, Anda bisa naik ke atas. Jadikan masa krisis ini sebagai suatu tempat penentuan. Anda tidak akan jatuh ke bawah, tetapi bersama dengan Tuhan Anda akan naik ke atas. Inti daripada apa yang saya katakan adalah bagaimana dengan Anda. Kadang-kadang pada waktu kita menantikan jawaban doa kita,
kita kemudian terburu-buru membuat konklusi, Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak sayang aku adalah orang-orang yang paling celaka, aku orang yang bernasib sial. Mulai ganti bahasa Anda, mulai ganti ucapan mulut Anda, mulai lihat bagaimana Tuhan baik. Tengok sedikit ke belakang bagaimana Tuhan menyelamatkan Anda. Tengok sedikit ke belakang bagaimana Tuhan selama ini sudah memelihara kehidupan Anda. Dan saya percaya pada waktu Anda mengucap syukur, sebenarnya itu adalah suatu titik balik daripada masalah Anda. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda berubah? Mari kita berdoa sekarang. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk acara hari ini. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Mari pemirsa, izinkan saya berdoa bagi Anda. Kalau Anda tahu, Anda adalah yang dimasukkan oleh firman Tuhan. Anda memerlukan mujizat Tuhan sekarang. Angkat tangan Anda di layar televisi. Dan saya akan berdoa bagi Anda. Aku melepaskan mujizat. Aku melepaskan sukacita. Dan yang terpenting sekarang, terima damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat mereka Tuhan. Lawat, ubah hati mereka. Untuk mereka terus mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan manusia. Aku memberkati engkau sekarang juga. Terima mujizatmu, terima kesembuhanmu. Engkau yang sakit, aku mengucapkan melalui bilur-bilur Yesus. Sekarang juga engkau sembuh. Amen. Sembuh, amen. Sembuh. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pelepasan. Engkau yang terikat oleh dosa, narkoba, oleh seks bebas. Sekarang juga dipatahkan. Engkau yang terikat oleh kemiskinan, dihancurkan kemiskinan itu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu episode yang luar biasa sudah kita lalui bersama pemirsa. Kami akan hadir kembali di minggu-minggu yang akan datang untuk menemani pemirsa sekalian. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas segala support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami ataupun apapun yang kami lakukan. Apabila Anda ingin tahu lebih dalam tentang pelayanan kami, silakan. Kami undang Anda untuk cek di website kami yaitu yang ada di www.anugerah.net. Jangan lupa untuk juga cek ke fanpage book kami yang ada di Facebook Anugerah Ministries atau juga follow Twitter kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku